majelis ilmu Al-Quran mengajarkan kepada kita sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kita nih kalau udah menceritakan, kita kalau sudah sadar sama aib kita sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya dalam pembahasan kitab An-Nawadir bil Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami menjadikan ilmu yang kami miliki, yang kita miliki sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah tentunya untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yang mana pembahasan yang ketiga ini semoga bisa kita ambil sebagai ibrah, sebagai pelajaran khususnya untuk diri kita sendiri. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, wa khususan ila al-muallif Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi wa ila hadratin Nabi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hikayatus salisah, cerita yang ketiga, yakni fi adai haqqil ibadah. Cerita yang ketiga ini membahas tentang bagaimana hakikat dalam beribadah, hakikat penghambaan, hakikat kita sebagai hamba yang menghambakan diri dan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Bagaimana hakikatnya kita dalam beribadah kepada Allah, bagaimana hak-hak yang sebenar-benarnya kita beribadah kepada Allah. Di sini diceritakan bukia anna abidan dakhala fi sholati falamma wasala ila qaulihi iyyaka na'budu. Pada suatu hari ada seorang abid, yang mana tentunya kita kenal bahwasannya abid itu adalah orang yang ahli ibadah. Pada suatu hari ada seorang abid, yang mana abid ini ketika datang waktu sholat, abid itu melaksanakan sholatnya dia. Ketika seorang abid itu melaksanakan sholatnya, sampainya si abid itu melaksanakan sholatnya, ketika sampai dia di lafaz iyyaka na'budu, ketika dia membaca surat Fatihah di dalam sholatnya, kemudian sampai di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni kita tentunya tahu arti dari iyyaka na'budu, yakni iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Sampainya si abid itu di lafaz tersebut ketika melakukan sholatnya, kemudian yang terjadi pada si abid itu khatara bibalihi annahu abidun haqiqatan. Kemudian ketika abid tersebut sampai di lafaz iyyaka na'budu, yang terjadi
si abid itu terbesit di dalam hatinya bahwasannya dialah abidun hakikatan, dialah seorang hamba, dialah seorang abid, dia orang yang ahli ibadah yang paling hakikat. Dia terbesit di dalam hatinya seorang hamba yang paling hakikat, yang sebenar-benarnya hamba dalam menghambakan diri kepada Allah. Kemudian ketika seorang abid itu merasa terbesit di dalam hatinya dialah orang yang paling hakikat, orang yang paling hamba, orang yang paling menghambakan diri kepada Allah. Kemudian fanudiya fi sirrihi kadzabta. Kemudian ada suara, yang mana suara itu terdengar di telinganya abid. Suara itu mengatakan kadzabta, kamu bohong. Kata suara itu, kamu bohong. Innama ta'budul khalqa, sesungguhnya kamu menyembah makhluk, bukan menyembah Allah. Sesungguhnya kamu menghambakan dirimu kepada makhluk, bukan menghambakan dirimu kepada Allah. Kemudian si abid itu melakukan fataba, bertaubat si abid itu. Setelah bertaubat, wa'tazalanin nas, si abid itu menguzlahkan diri, si abid itu mengasingkan diri dari keramaian manusia, si abid itu mengisolasikan diri dari keramaian manusia. Tsumma syara'a fis sholati falamma wasala ila iyyaka na'budu. Kemudian setelah dia mengisolasikan diri, si abid itu melaksanakan lagi sholatnya dia. Ketika si abid itu melaksanakan sholatnya dia, pada sampai di lafaz iyyaka na'budu, si abid itu mendengar lagi suara yang tak dikenal itu. Kemudian suara yang tak dikenal itu mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu bukanlah menyembah Allah. Innama ta'budu zaujataka, kamu melainkan menyembah istrimu. Kamu mengisolasikan diri dari keramaian manusia. Kamu bukan berarti kamu menyembah Allah, kamu menyembah istrimu. Kamu menghambakan dirimu kepada istrimu. Kemudian si abid itu melakukan fatallaka imra'atahu. Kemudian si abid itu menceraikan istrinya. Ketika si abid itu menceraikan istrinya, si abid summa syara'a fis salati falamma intaha ila iyyaka na'budu. Ketika si abid itu melaksanakan sholatnya lagi, lalu ketika sampai di lafaz iyyaka na'budu, nudiya kadzabta. Si abid itu mendengar lagi suara yang tak dikenal itu, yang mana suara itu mengatakan lagi kepada si abid, kadzabta, kamu bohong. Innama ta'budu malak, sesungguhnya kamu itu menyembah hartamu, kamu menghambakan dirimu kepada hartamu, bukan kepada Allah. Fatasaddaqa bijami'ihi. Kemudian si abid itu menyedekahkan harta-hartanya. Seluruh harta-hartanya disedekahkan oleh si abid. Tsumma syara'a fi sholati falamma wasala ila iyyaka na'budu. Kemudian setelah si abid itu menyelesaikan sedekahnya dia, menyedekahkan sedekahnya dia, menyedekahkan harta-hartanya dia, seluruh harta-hartanya dia yang dia sedekahkan. Kemudian si abid itu melaksanakan sholat lagi. Ketika si abid itu melaksanakan sholat, sampainya dia di lafaz iyyaka na'budu. Kemudian si abid itu mendengarkan suara yang tak diduga-duga lagi, yang mana suara itu mengatakan kadzabta, kamu bohong. Innama ta'budu siyabak, sesungguhnya kamu menyembah pakaian-pakaianmu, bukan menyembah Allah. Kemudian yang dilakukan si abid, fatasaddaqa biha illa ma la budda minhu. Kemudian si abid ini menyedekahkan seluruh pakaian-pakaiannya dia, kecuali satu pakaian yang sedang dia pakai. Si abid itu menyedekahkan baju-bajunya dia, celana-celananya dia, sarung-sarungnya dia, semua pakaian yang dia miliki dia sedekahkan ke seluruh orang, yang mana pakaian itu tersisa satu pakaian yang dia pakai saat itu. Kemudian setelah si abid itu menyedekahkan seluruh pakaiannya dia, tsumma syara'a fis sholati falamma wasala ila iyyaka na'budu.
ketika si abid itu melaksanakan sholatnya dia, ketika si abid itu setelah menyedekahkan pakaiannya dia, si abid itu melaksanakan sholatnya lagi. Setelah si abid itu melaksanakan sholatnya sampainya di lafaz iyyaka na'budu, dia mendengar lagi suara yang tak dikenal itu, yang mana suara itu mengatakan nudiya an sodakta. Oke, sekarang kamu berhasil, sekarang kamu benar, sekarang kamu lolos. Fa anta minal abidin haqiqatin. Kamu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Kamu termasuk golongan orang-orang yang abid, yang ahli ibadah secara hakikatnya. Kamu adalah golongan yang ahli ibadah secara hakikatnya. Ketika si abid itu meninggalkan istrinya, ketika si abid itu meninggalkan hartanya, ketika si abid itu meninggalkan pakaiannya demi menjadikan dirinya dia supaya dia menjadi orang yang ahli ibadah, kemudian si abid itu mendengarkan dia lolos dari rintangan-rintangan yang dia alami, kemudian si abid itu menjadi golongan orang-orang yang ahli ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pelajaran. Ada 2 poin yang terkandung dari cerita di sini. Yakni poin pertama, sebesar apa ibadah kita kepada Allah? Bagaimanakah, sebesar mana ibadah yang kita lakukan kepada Allah? Kita sering melaksanakan sholat, akan tetapi tubuhnya kita sholat, tapi hatinya kita bukan kepada Allah. Kita sering melaksanakan ibadah, jasadnya kita ibadah, tapi hati kita bukan kepada Allah. Ini adalah tamparan keras bagi kita yang melaksanakan ibadah kepada Allah, namun hati kita tidak khusyuk kepada Allah. Dan poin yang kedua, ini yang sangat penting. Dari poin-poin di sini, si abid meninggalkan istrinya, si abid meninggalkan rumahnya, si abid mengisolasikan diri dari keramaian manusia, si abid menyedekahkan harta-hartanya, menyedekahkan pakaian-pakaiannya. Ini adalah poin penting, yang mana poin-poin di situ, syarat itu bukanlah syarat untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang abidin haqiqatin. Itu bukanlah poin untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang ahli ibadah secara hakikat. Akan tetapi yang terpenting yang harus kita lakukan adalah sebagaimana kita harus mengibadahkan diri kita kepada Allah, dan kita tidak perlu menceraikan istri kita, kita tidak perlu menyedekahkan seluruh harta yang kita punya, kita tidak perlu menyedekahkan seluruh pakaian yang kita punya. Akan tetapi yang terpenting dari sini adalah bagaimana kita yang memiliki hati untuk mengkhusyukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan ketiga ini tentang hakikatnya beribadah kepada Allah, hakikatnya menghambakan diri kepada Allah. Semoga dari pembahasan ketiga ini mengandung manfaat yang sangat besar, manfaat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengupgrade diri kita lagi untuk beribadah kepada Allah, mengkhusyukkan diri kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.